Oke, Next. lanjut. Next. Coba dibaca nih sekarang. Gak mau bayar sih. Gak kayak gitu Oh, iya, bacanya. bacanya gitu. Gak mau bayar sih, kayak gitu dong. Gak mau bayar sih. Harus ekspresif ya. Oke. Kayak gitu. Nah. Anjir. Gue ngeluk aja nggak ada. Iya. Aduh, kena bumpernya ya sih. Dia nggak bayar, makanya Iya, nggak turun nggak. itu. Gagaknya itu ngejek. Gagaknya ngejek gitu, mampus nggak bayar sih lu. Ini apa? Parkir nggak Parkir bayar. nggak bayar, makanya dia Oke, nggak koin turun parking. gitu loh. Oke, mungkin konteks nih buat orang Indonesia kayak biasa nggak tahu. Oh ya koin parking. Jadi Indonesia kan ada kalau ya? koin parking itu jadi kalau lu di Jepang itu kan lu parkir, habis itu lu koin nanti ada ini ya, apa sih? ada yang Ada ganjel lah, biar nggak ganjel kabur. gitu, Biar nggak kabur ganjel. gini. Jadi kan kalau orang Indonesia kan ngeganjel pakai batu ya, biar Biar nggak mundur. Tukang ganjel. Jadi ini diganjel langsung. Nah, dia nggak bayar. Iya. Makanya langsung ini gitu. Tapi emang tarif parkir di Jepang emang kadang-kadang ya Lumayan sih. lumayan bener sih. sih. Malah kadang bukan per jam, per 10 menit. 30 menit 500. Ya, Kalau per nggak 10 menit, 12 menit Iya. malah. Kemarin banget gue lihat aneh banget per 12 menit. Kenapa sih? Itu Kenapa sih 12 menit? 15 menit kenapa sih? Mungkin dia gitu kan per quarter 5 gitu kan. Oh, 60 bisa, menit 60 gitu menit. jadi. Bisa. Tapi benerin bumper lebih mahal lagi kalau di sini ya. Itu bumpernya tuh gue kayak pengen gue selotip aja bisa nggak sih tuh gantung nggak apa kan gini Udah nggak bisa itu udah rusak. Pasti di belakang bannya juga itu udah hancur itu udah pasti. Tapi Karena kan udah pasti dipikirin dong orang Iya. nggak boleh sampai bisa kabur. Benar. Nah ini adalah salah satu Itu yang sistem planning. Desain plan. ya. Desain. Sotoy banget gue ya. Oh, iya. Pernah bikin gak kayak gini? Enggak. Terus satu lagi kan tadi dia gini kan. Tadi dia ngomong ada delivery service gitu. Oke. Oh kita udah masuk ke yang... Narkoba ya udah langsung. Oke. Jadi tadi itu aja nih Nah, narkoba ini. Delivery service narkoba di kepala gua kurir sabu. Serius. Nah, tapi memang benar. Awalnya tuh inspirasinya itu. Cut di situ. Ya. Memang benar kurir sabu berarti. Terus Jangan dipotong ya. Jadi kurir sabu kayak gini. di mana kurir sabu? Betul. Pelajari kurir sabu. Iya, jadi awalnya tuh aku kayak pas presentasi, ya nih kan ada referensi ya kan, terus salah satu referensinya tuh itu yang kayak throwing, apa namanya tuh, nama tekniknya tuh throwing gitu sih, jadi kayak throwing, melempar gitu. Lempar. Jadi tuh mereka kayak, pas itu tuh bukan sabunya sih, tapi kayak uangnya gitu. Jadi mereka kayak mau setelah bayar, nah uangnya kan bukan diterima sama Iya, si ini orangnya ya gitu. dilempar. Jadi kayak uangnya tuh dilempar di fire hydrant atau di tong sampah, di belakang tong iya, sampah iya, gitu. iya, Jadi iya, kayak iya. dilemparnya di tempat-tempat random. Heeh. Terus ya udah nanti terakhirnya diambil sama orang yang beneran terima duitnya. Ntar balik dulu tadi yang awal. Oke. Tadi kan diminta penelitiannya itu sama si orang Meksikonya itu. Siapa Hernandez namanya? Iya. Ya itulah si Cicarito. MU. Sebut saja. Untuk mempelajari apa si kurir ini lah ya, delivery service-nya si narkoba. Ya, ya. Pertama nanya dulu nggak kenapa harus itu? Sebenarnya aku nggak nanya sih, karena pas itu juga aku baru masuk kan kuliah, baru kayak presentasi pertama, terus yang kayak dibilang coba riset narkoba, terus aku kayak benar juga ya, keren banget ya dosen saya gitu, bisa kepikiran. Gini, anak baru datang ke negara lain asing, dikasih tahu sama orang bilang katanya kamu riset narkoba aja masa nggak ada takutnya gitu. Oke. Tapi ya jadi tuh begini, jadi sempat abis itu tuh susah kan, pas itu aku mikirnya kayak aduh susah banget, jadinya aku ganti topik awalnya. Ya awalnya ganti topik jadi kayak VR gitulah, bosan banget ya. Bosen Iya banget. kan. Narkoba udah pas. Narkoba udah nggak jualan, VR nggak jualan, biar nggak menjual. Oke. Ya jadi tuh abis itu setelah beberapa lama kayak kebetulan ada ketemu whistleblower gitu. Jadi dari cerita
Ya teman ke teman gitu lah ya kan. Terus yang kayak dibilang ada ini orangnya pernah gitu kan, pernah. Tapi berkomunikasi langsung dong dengan orangnya karena mau Nggak riset langsung sih, online. Oh, Ya. ya maksudnya ngobrol lah. Ya, Nggak ada ngobrol. perantara. Nggak ada perantara Nggak ada online perantara. langsung. Terus suaranya pakai suara bakso borak nggak? Jadi Oh, pas itu bodoh aku juga. cuma pas ngobrol-ngobrol awalnya kan kayak nggak kayak interview gitu kan. Jadi kayak ya udah ngobrol-ngobrol aja. Habis itu kayak seru juga ya ternyata ada begini gitu kan. Habis itu aku mintain orangnya untuk kayak ngisi form aja sih. Maksudnya kayak apa work. Kuesioner gitu. Tapi disclaimer si orang ini udah tobat sekarang. Udah insaf lah ya. Udah insaf, iya, udah insaf selama berapa tahun gara-gara katanya ada teman kerjanya gitu hampir dibunuh. Gara-gara Ya gara-gara kerjaan ini. Siapa yang insaf? Ari Lasso maksudnya? Iya. Ya kan insaf juga itu udah tobat kan. Ari Lasso, Andika, iya nggak? dia kemauan banget ya. Tapi jangan bener namanya jadi Jadi kita baru masuk season 2 udah mau cut aja. disensor kan namanya nanti. Ya kan bener itu. Oke, lanjut. Menariknya si orang ini ya, jadi kan dia punya tim gitu, dan timnya itu tersebar di beberapa daerah gitu kan, dan mereka itu bukan kerja sendiri gitu, mereka kerjanya tim, cuma setiap daerah punya satu ketua. Ini aku harus hati-hati nih ngomongnya, jangan sampai kerja sama tim itu dalam artian satu kali taruhlah misalnya ya jualan, ada beberapa orang yang ngikut atau tim itu tuh maksudnya ya udah jualan masing-masing gitu. Nah kebetulan sebenarnya kalau untuk orang ini dia cuma sendiri aja gitu. Cuma berarti one to one berarti ya. One to one. Cuma kalau misalnya kita ngomongin yang Kolombia atau maksudnya yang riset-riset lainnya, itu memang kadang mereka berangkatnya tuh bertiga atau berempat gitu. Punya peran masing-masing. Punya peran masing-masing ya. Jadi kayak ada satu yang sekarang, misalnya yang sekarang jadi yang tingkatnya lebih atas, habis itu tuh ditemenin sama yang tingkatnya di bawah untuk belajar. Terus sama ada satu pengamatnya gitu, yang kayak dari jauh gitu kan. Berarti kayak ada Seisain, ada Kenshusei. Takutnya gitu. Ada Komiyainya juga anjir. Ini di belakangnya Komiyai. Iya. Tertarik gabung? Enggak dong. Ya. Jangan kayak gitu dong. Enggak dong. Berarti yang gua salut karena kan kalau secara umum kan narkoba itu ilegal kan, istilahnya kalau lu ketahuan kan ketangkap. Iya. Berarti kalau kerja sama tim ya, berarti mereka komitmennya bagus banget dong, secara komitmen ya, bukan secara apa ya? Ya kan buat barang haram mah semua bisa bekerja gitu ya sih. Iya, kan kalau gua sih ya, nantinya karena ini adalah barang haram, berarti kan kadang suka ada apa ya? Insecure, ini orang bisa dipercaya nggak sih? Apalagi kalau 3 orang ya, ada satu yang komunikasi, satu yang ambil duit, satu yang bawa barang gitu kan. Nah, takut dicepuin kan? Nah, kalau misalnya sampai sekarang ternyata konsep itu masih jalan, berarti kan komitmen orang-orang yang ada di dalam ini bagus banget. Sistemnya jalan gitu kan. Makanya jangan-jangan lu mempelajari itu gitu, mempelajari apa itu alasannya justru? Iya, justru role itu sebenarnya kan membuat mereka juga jadi punya tanggung jawab masing-masing dan lebih ini ya. Walaupun itu maksudnya. Ya, walaupun sebenarnya ya mereka pastinya ada faktor-faktor lain yang dimana aku nggak meriset atau mengambil itunya ya gitu. Jadi misalnya kayak yang keluarganya diancam atau kayak punya utang atau apa gitu ya, itu beda lagi. Apa yang bisa diterapkan dari sistem narkoba ini? Apa? Itu lu gimana mau kemana? Apakah mahasiswa ini dapat material sekaligus sabu misalnya? Kan nggak tahu masalahnya, makanya gue tanya nih. Oke, jadi kan ternyata tuh nggak bisa diselesaikan cuma dari delivery. Jadinya tuh aku mempelajari lebih luas. Jadinya dengan organizational design-nya. Jadi ada organizational design dan delivery service-nya. Terus diaplikasikan ke CSR-nya. Kita video dulu deh. Video terakhir. Yuk. Pak, tolong Pak. Pasti ketangkep nih sabu. Gimana?
惑やからお前が降りろよ、お前が降りろよ、喋ら言うとるやろ。迷惑やから降りろ降りろよ、さよあ降りなら。ろお前助けて降りろ駅員さん駅員さん駅員さん助けて駅員さん降りるからじゃあなアホやるんか来いや。おい来いお前来い Bapaknya sampai kabur. 来いおいビビりかビビりかWaduh, duh. Anjing. Aduh. Entah kenapa gue nggak tahu ya. Ngelihat orang Jepang marah tuh kadang gue maksudnya marah kayak gini ya. Iya. Malah lucu loh. Ya memang. Kadang-kadang ada aja gitu. Aku agak second hand embarrassment sih sebenarnya. Kayak, aduh. Kayak kan kosakatanya udah kosakatanya minim, terus act out-nya juga minim gitu kan. Pernah dimarahin orang Jepang? Dimarahin ya? Oh. Jadi pengalaman. Pernahnya tuh, tapi memang maksudnya orangnya memang kayaknya agak ada kekurangan gitu ya. Jadi pas itu aku duduk bareng orang Malaysia gitu ya. Terus kita lagi ngobrol gitu. Di mana nih kejadiannya? Di bus. Di bus. Iya, tapi memang maksudnya ya di bus nggak boleh terlalu ribut, Iya. tapi kita ngobrol gitu kan. Oh. Bahasa Inggris. Terus yang kayak tiba-tiba dibilang ribut banget gitu. Ya, tapi ngomongnya iya. Tapi ngomongnya nggak jelas gitu. Terus yang kayak ya, masalahnya bukan cuma urusan. Dia bilangnya itu kayak kalau di Jepang ngomongnya bahasa Jepang dong gitu. Oh, dia tuh pengen nguping sebenarnya. Kayaknya ya, mungkin ya. Ya udahlah gitu. Ya kayak begini mah banyak spesiesnya lah. Jangan-jangan ya. yang ini. Ini enggak, ini gue curiga kayak make sih. Ya, itu. Make kayaknya sih. Ya oke, tadi kan balik lagi ke topik Balik gitu kan. lagi. Lu sebenarnya dari penelitian lu segitu banyak tentang narkoba segala macam. Ya lu in real Bukan tentang narkobanya dong, coy. Deliverynya. ya, nggak mungkin tidak mungkin tidak terasosiasikan ke situ dong. Iya sih. Oke lah. Tentang gimana mensejahterakan kurir sabu? Oh bukan ya? Bukan. Untuk yang lemot kayak gua. Enggak, sebenarnya kenapa sistem ini harus ada? Iya. Sebenarnya. Nah, Iya. balik lagi yang paling dasar, kenapa barang-barang si company ini harus dibagikan ke mahasiswa? Oke. Jadi sebenarnya gini. Sebenarnya kan masalah company-nya jelas nih ya kan. Maksudnya mereka karena punya banyak material, kalau materialnya dibuang Buang. aja satu, mereka rugi karena di Iya. sini Kayak waste, recycle-nya jadi waste mahal. kan. Iya. Iya. Mereka harus bayar recycle, ya kan. Terus kalau kedua ya karena kan sampah ya, maksudnya sayang banget ya. Iya. Gitu. Padahal masih bisa dipakai. Itu masalahnya jelas ya kalau Oke, company. iya. Nah, cuma memang pas itu sempat di akhir-akhir tuh kayak dosen aku nanya gitu kenapa harus mengaplikasikan narkoba, terus yang aku kayak ya kan dari awalnya risetnya udah tentang narkoba, masa tiba-tiba ganti gitu ya. Tapi jadinya tuh maksudnya ini tuh adalah salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Oh. Maksudnya kayak ya nggak, pertama masalah ini nggak harus, masalah company-nya nggak harus cuma diselesaikan dengan masalah dengan framework Iya. narkoba ini, satu. Kedua, framework narkoba ini bukan cuma bisa diaplikasikan di CSR ini. Bukan solusi 100% lah buat Bukan ini. solusi. Ya, ini adalah desain alternatif gitu Iya. ya. Maksudnya kayak ya udah meja ada yang begini, meja ada yang begini gitu. Tapi kayak ya terserah. gitu. Fungsinya sama, cuman mungkin dari bentuk mungkin beda. Ya, gitu. bentuknya beda Oke. begitu. Jadi kalau mau diaplikasikan sistem-sistem lain ya bisa aja. Sebenarnya intinya itu sih. Bagaimana untuk menyelesaikan satu company yang punya banyak waste yang mungkin masih bisa dipakai oleh banyak ini Siapa ya tahu ada yang masih pihak-pihak ada yang lain butuh gitu. kan. Iya. Oh. Tapi gue mau nanya deh. Lu kan kayak begini nih, ya jujur aja, pasti yang salah tangkap banyak dong. Istilahnya salah ngira lah. Kiranya kan lu narkoba, ya gua pun salah satunya. Gitu. Gue sih enggak ya. Gue sih enggak. Nggak Gua ada pernah, di reaksi dia. paling aneh apa yang pernah lu terima tentang lu? Begitu lu kasih tahu tentang apa yang lu kerjakan. Mungkin gini nih, mungkin ada kayak karena aku S2 dan di Jepang jadinya orang kayak yang itu adalah suatu yang inovatif gitu. Tapi kalau misalnya itu maksud aku kayaknya itu cukup satu privilege ya gitu. Karena kan kayak yang kamu udah diinin sama profesor, mungkin kan berarti Iya, itu adalah hal yang benar gitu ya. Iya. Tapi Sekarang pertanyaan gue adalah, lu cerita nggak sama nyokap lu bahwa lu bikin ini? Karena kan Iya. tadi lu bilang iya. jurusan yang gue ambil aja nyokap nggak tahu. Apalagi sekarang Bagi ngomongin sekarang narkoba. narkoba. Dia aja bilangnya terlibat gitu. Mama aku tahu ya, cuma bokap gak tahu. Gimana ceritanya? Nyokap tahu, Karena bokap nggak tahu. udah jadi
ini OOT, cuma mama aku dan bapak aku bedanya 12 tahun. Jadi kayak mama aku tuh lebih muda ya gitu, generasi lebih muda. Jadi lebih bisa mengerti gitu kan, kayak yang Tapi aneh-aneh begini. langsung mengerti atau narkoba? Mama aku lumayan modern sih orangnya. Jadi dia kayak oke. lumayan Nice bisa lah, kayak nice ngerti lah. gitu. Tapi ya gue penasaran nih. Dia kalau misalnya kayak begini di Indonesia, mau nggak lu misalnya diminta tolong BNN gitu misalnya buat kayak gini? Ya mungkin bakal, cuma kan kalau misalnya orang kriminologi yang meminta saya untuk bantuin, berarti kan aku tuh cuma untuk dari luarnya aja gitu, jauhnya. Pastinya mereka oke. yang lebih ini dong, mereka yang lebih ke dalam dan mencari Operasionalnya datanya. mereka lah. Iya. Oh. Akunya Oh, lu mah- konsultannya lah. Iya, akunya mah istilahnya. kayak ya udah mengolah datanya misalnya gitu ya. Heeh. Sebenarnya setelah ini beres, pengen jadi apa sih? Jadi Kepikirannya, kayaknya gue jadi ini deh. Ya, kerja di BNN aja lu kalau kata gue. Ini dia narkobanya kayaknya. Sistemnya dong, sistemnya. Nanti narkobanya off kamera. sebenarnya sih yang paling ininya antara akademisi atau konsultan gitu kali ya, yang paling jelasnya gitu. Maksudnya karena itu kan organizational design tuh sebenarnya bukan dari desain. Sebenarnya tuh dari bisnis gitu. Banyak bisnis-bisnis yang mau membuat sistem organisasi baru atau kayak sistem ini yang baru, sistem peredaran bukan narkoba. Maksudnya kayak Sabu ya. ya bukan. Misalnya sistem delivery gitu yang baru, tapi bukan narkoba gitu. Diperjelas diulang lagi. Jadi agak ini. Nah, jujur anti mainstream nggak sih Iya. si apa jurusannya kan kayak tadi Nggak ada gua di bilang, Indonesia, tadi gue tanya nggak ada di Indonesia. dokter udah Dokter udah. udah banyak lah, taruhlah Banyak, misalnya iya. udah orang tua kita udah tahu Iya. dokter itu apa, insinyur gitu-gitu kan udah umum Iya, gitu. udah umum, Sistem iya. planning, Sistem planning. gue yakin kalau gue bilang ke nyokap gue, mah saya mau masuk sistem planning, apa kamu bilang? Jelaskan dulu sama mama. Kayak gini Jelaskan loh. dulu. Kayak gini loh, misalnya sistem planning lu ngomong ke orang tua, kamu kerja sebagai apa? Aku kerja sebagai account eksekutif. Pas dijelasin apa? Oh, sales. Oh kayak ini ya, apa sih yang sosial media apa? Sosial media strategis. Oh, iya. Digital social media marketing spesialis. Oh, ini mah admin IG. Tapi aku pernah kerja jadi marketing eksekutif. Woi, Iya. kerjanya Admin apa IG. ya? Iya, lagi. Oke lah, terakhir sebelum kita tutup. Pesan moral lo, pesan moral yang lo dapet apa sih dari dia kayak gini? Bukan narkoba dong. Buka. Ya, kalau dia bukan narkoba kenapa? Pesan moral lo apa sih yang lo dapet sih? Pesan moral ya, sebenarnya inspirasi itu bisa dari mana aja gitu. Oh. Itu menurut aku yang Bener sih. Iya, Benar sih. yang pesan moralnya. Iya. Jadi maksudnya riset itu bisa dijadiin asik gitu sih. Kalau orang mikir riset itu kayak yang kayak out of the world atau kayak Riset tuh simple kok. iya Simple. Tapi kayaknya lu suka gitu. yang berhubungan dengan apa ya, yang exciting gitu ya. Makanya, oh ini narkoba oke. Kayaknya gitu. Nantang. Iya, nggak iya. sih? Jadi misalnya aku bocorin dikit yang kayak S3 ini aku bukan ngambil narkoba, tapi aku ngambilnya bakteri dan hewan, Apa? Bakteri dan hewan maksudnya? bakteri dan hewan-hewan kecil dan Lo mau jamur bikin, gitu. lo mau bikin mutan lo. Jadi dari sistem-sistem kerja. Iya, dia mau bikin, lo mau bikin Digimon lo. Dia ngeliatin semut lewat. Dia evolusi gimana nih, saya gitu segala macem. Ya, Ya, tapi serius mau bikin kayak begitu. tapi itu maksudnya beneran ada gitu. Contohnya tuh kayak di Amerika, ini pernah ada researchnya tuh sama HBR gitu, Harvard Business Review. Ya, jadi ini Bisa lah masuk lah, bisa lah ya. Bisa Jadi- lah ya, Harvard gitu. jadi tuh ada airlines gitu, mereka mau menyelesaikan masalah kargo gitu kan. Jadi mereka punya kargo yang delivery gitu sih. Iya. Terus selama ini tuh sistemnya nggak efisien gitu kan. Nah, tapi mereka ngambil inspirasinya itu dari cara semut cari makan, foraging gitu. Oke. Ya, jadi dengan cara itu jadinya Banyak semut. Banyak semut. bukan. Kargonya banyak semut. Anjing gulanya kebanyakan anjing. Lu ngimport permen 1 ton, di semut bocor 1, semut banyak gitu. Ya, tapi jadinya tuh kayak model sistem kargonya itu jadi lebih efisien gitu dengan mengambil inspirasi dari semut itu. Gue lihat di IG lu masuk NHK. Iya, dia masuk ya. Kenapa masuk NHK? Gara-gara narkoba itu. Enggak, karena di Jepang dong. Kalau di Jepang maka di NHK. Kalau di Indonesia Metro TV dia masuk.
Maafkan guys. Maafkan guys. Apa ini? Nggak, kemarin itu karena ada kayak fire drill gitu dari universitas itu di kota Chiba gitu ya. Jadi mereka kayak bikin contoh fire drill yang baik di hotel gitu. Untuk foreigner sebenarnya. Mereka topiknya tuh karena akhir-akhir ini banyak turis. Jadi gimana supaya fire drill di dalam hotel, bukan fire drill, maksudnya kalau misalnya ada fire gitu di hotel, bagaimana cara mengevakuasi foreigner ini yang nggak tahu bahasa Jepang gitu kan. Itu tiap bulan lu dimintain iuran nggak? Udah itu aja. Oke guys, ya sampai bertemu di episode Wara-Wara selanjutnya. Gue udah pernah cabut. Dan gue Emmanuel Tachiri Kinci cabut. Oke. Siapa namamu? Dan saya Aristi cabut. Oke, bye guys semuanya.